Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini merupakan video penjelasan materi praktikum genetika ikan. Di video ini saya akan menjelaskan apa yang saya post di Google Classroom mengenai kegiatan triploidisasi dan juga genogenesis. Ya, saya bacakan yang saya post pertama hari ini. Assalamualaikum, oke, hari ini saya akan mempost kembali beberapa materi praktikum mengenai triploidisasi dan genogenesis. Pertama, kita akan membahas tentang materi triploidisasi, jadi yang dibahas triploidisasi dulu. Kalau di modul bisa teman-teman lihat di halaman 22. Seperti yang kita tahu, individu normal itu berstatus diploid, jadi setiap individu normal itu statusnya diploid yang artinya memiliki sel dengan dua set genom yang berpasangan. Ada dua set genom yang berpasangan, 2N. Sel diploid terbentuk dari fertilisasi sel gamet yang haploid. Sel gamet haploid melebur sehingga kromosom-kromosom bercampur dalam satu sel membentuk sel diploid. N ini adalah jumlah kromosom sel haploid. 2N artinya kelipatan dari jumlah set kromosom dasar, sedangkan 3N, triploid, memiliki kromosom 3 set. Jadi intinya 2N ini pasangan dari jantan dan betina. 1N jantan, 1N betina. Secara umum betina itu dia dasarnya 2N, bukan betina. Telur itu dasarnya 2N sel telur. Kalau sel sperma itu 1N. Jadi ketika terjadi pembuahan, mana tadi saya tulis dari fertilisasi sel gamet yang haploid tuh. Jadi sel gamet yang haploid. Jadi ketika terjadi pembuahan nanti ada 1N milik telur yang akan keluar dalam proses polar body kedua. Polar body pertama kapan? Polar body pertama itu terjadi ketika maturasi. Ketika pembentukan sel telur pada gonad ikan betina. Jadi kebayang ya, triploidisasi 3N memiliki 3 set kromosom. Kalau untuk normal, individu normal, di sini kita bicaranya tentang ikan, itu 2N. Diploid. Ini silakan teman-teman baca ya, jelas saya tulis di sini. Lalu saya post lagi. Selanjutnya akan makin banyak yang bingung kalau kita mengkaji lebih dalam soal ini. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan minggu kemarin, teman-teman harus lebih familiar dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan genetik. Jadi begini, dalam kondisi normal sel sperma itu haploid. Sudah saya jelaskan tadi, dan sel telur itu diploid. Ketika terjadi pembuahan sel sperma yang haploid akan melebur atau menyatu dengan sel induk yang diploid. Lalu terjadi peristiwa yang disebut polar body kedua, keluar 1N, yaitu satu set kromosom milik betina, sehingga pada calon individu tersebut jumlah set kromosomnya menjadi 2N. 1N bersumber dari jantan, 1N lagi bersumber dari betina. Pada gambar dilihat bagaimana proses pembuahan secara normal terjadi. Nah, ini yang digambar itu yang normal. Bisa teman-teman lihat, saya geser sedikit. Jadi ketika sperma dengan satu sumber N masuk ke dalam telur, di telur ini ada 2N, ya, 2N. Nanti ketika ini masuk, dia akan berpasangan. Ya, nanti yang N satunya lagi akan keluar polar body kedua. Ini terjadinya ketika proses meiosis atau sebelum pembelahan sel pada embrio. Ini memang secara normal terjadi polar body kedua ini. Kalau ada ikan, bisa tidak secara alami terjadi? Bisa, tergantung kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang menahan N milik betina ini untuk keluar, sehingga terbentuklah ikan triploid. Ini kita bicara soal ikannya, terbentuklah ikan triploid secara alami. Kalau di sini kita akan memberikan perlakuan kejutan suhu agar si N-nya ini tidak keluar. Jadi dia itu pas begitu mau keluar itu tertahan karena kondisi lingkungannya berubah
secara drastis. Suhu yang kita pakai itu kalau nggak salah 40 derajat Celcius. Ikan triploid ini karena jumlah set kromosomnya ganjil, dia akan memiliki beberapa kelainan, khususnya reproduksi. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk bereproduksi. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya makanya kenapa ikan triploid itu dibikin untuk pertama pertumbuhannya lebih baik, ya karena nutrisi yang dikonsumsinya itu tidak termanfaatkan atau tidak digunakan untuk proses reproduksi. Kedua karena set kromosomnya ada 3 gitu. Kalau lebih dari itu bisa nggak, ada teknologinya nggak, ada tetraploid dan lain sebagainya. Kayak ayam itu kan sebulan panen ya. Nah ayam itu tetraploid. Oke, saya lanjutkan. Yang jadi pertanyaan, kenapa sperma hanya 1N sedangkan betina 2N? Itu merupakan hasil dari proses yang terjadi saat spermatogenesis pada jantan. Spermatogenesis itu berarti proses untuk menghasilkan sperma, pembentukan sperma. Dan oogenesis pada betina itu proses untuk membentuk sel telur. Ya. Jadi ada spermatogenesis, ada oogenesis. Spermatogenesis jantan, pembentukan sperma. Oogenesis pembentukan telur. 1N 2N ini terjadinya ketika proses itu. Di sini saya akan menampilkan gambar tentang bagaimana proses yang terjadi pada spermatogenesis dan oogenesis. Pada video dijelaskan proses yang sama. Masing-masing sel membawa sifat yang diwariskan dari induknya. Artinya 1N ini merupakan sperma yang keluar dari ikan jantan dewasa yang sudah siap pijah dan membuahi, sedangkan 2N ini merupakan telur yang dikeluarkan ikan betina dewasa yang sudah siap pijah dan dibuahi. Jadi spermanya sudah siap membuahi, telurnya sudah siap dibuahi. 1N ini adalah sumber genetis jantan, 2N ini adalah sumber genetis betina. Jadi informasi-informasi genetik dari jantan, informasi genetik dari betina ya. Di sini dijelaskan ini adalah proses spermatogenesis ya, pembentukan sperma sampai akhirnya jadilah spermatozoa. Ini adalah proses oogenesis, pembentukan telur sampai akhirnya jadi ovum yang siap untuk dibuahi. Coba saya di sini juga ada ada videonya. Silakan teman-teman lihat. Di sini juga menjelaskan apa namanya, spermatogenesis dan oogenesis. Lihat ini ya, terjadi polar body pertamanya kan, terus maturasi, terus terbuahi, terus polar body kedua. Ini silahkan teman-teman tonton sebagai bahan referensi untuk memahami kenapa sperma itu 1N dan kenapa telur itu 2N. Di sini juga ada materi yang menjelaskan soal, silahkan teman-teman lihat. Sebentar. Oke. Nah, di sini juga sama menjelaskan soal spermatogenesis dan juga oogenesis. Jadi ini tuh lebih ke fisiologi reproduksi ikan. Yang kita perlu tahu itu si jantan, sumber genetis jantan, si betina, sumber genetis betina. Ya ini silakan bisa teman-teman saksikan, ini video yang bagus dan menerangkan, menjelaskan dengan sangat baik. Selanjutnya saya bahas lagi ke pos berikutnya. Berikut saya cantumkan beberapa video bagaimana proses pembuahan dan embriogenesis berlangsung. Ada 3 video. Video yang pertama ini ikan lele ya. Di awal video kita melihat terjadinya proses pembelahan sel pada telur ikan lele. Artinya sudah terjadi polar body kedua ya, karena polar body kedua keluarnya 1N punya telur itu terjadi sebelum proses pembelahan. 1N milik sperma dan 1N sisa telur telah melebur dan sedang melakukan pembelahan hingga nanti pada akhirnya menjadi individu baru ya, jadi embrionya berkembang. Yang bulat besar di bawahnya itu yolk-sac atau cadangan makanan atau sumber energi. Video 2 sama. Ini adalah ikan lainnya. Terus video 3-nya itu ikan zebrafish. Kita lihat aja satu. Nah, kalau ini sudah terjadi proses
pembelahan ya. Jadi embrionya sedang berkembang. Ini sudah lewat polar body kedua. Ya, ini sudah lewat polar body kedua. Polar body kedua itu sebelum ini ya, sebelum perkembangan embrio, ketika spermanya masuk ke mikrofil. Ketika sperma masuk ke mikrofil, lalu dia ini, silakan teman-teman lihat ini sebagai bahan referensi dalam kegiatan praktikum genetika ikan. Oke, selanjutnya pada video selanjutnya dijelaskan tentang proses masuknya sperma ke telur dan bagian-bagian dari telur dan juga proses pembelahan pada ikan zebra. Video kedua kita melihat perkembangan embrio. Jadi yang satu dan kedua ini menampilkan perkembangan dari embrio ikan. Saya harap teman-teman pada kegiatan praktikum genetika ikan bisa lebih familiar, lebih biasa untuk melihat perkembangan ikan, karena karena pelakuan pada kegiatan genetik itu atau pemuliaan itu banyak di fase embrio. Jadi kayak seks reversal nanti juga sama perakuannya ketika embrio ada di fase bintik mata. Genogenesis dan triploid juga sama, ketika terjadinya pembelahan sel, perakuannya. Sesaat ketika terjadi pembelahan sel. Ya, ini silahkan dilihat. Video yang kedua juga sama, lalu saya masuk ke pos selanjutnya. Silakan kembali pada modul, silakan dilihat lagi modulnya. Pada modul dijelaskan individu triploid ini terbentuk dari kejutan suhu yang diberikan sesaat sebelum terjadinya proses polar body kedua, atau keluarnya 1N milik telur di fase meiosis 2, atau sebelum terjadinya peleburan dan pembelahan sel. Ya, jadi sebelum terjadinya peleburan dan pembelahan sel, lebih dikenal dengan sebutan meiosis 2. Semuanya tercantum pada modul halaman 23. Pada gambar dijelaskan skema yang terjadi. Bagian atas menunjukkan terjadinya polar body kedua ketika sperma masuk sehingga menghasilkan individu 2N diploid, berarti normal, sedangkan bagian bawah menunjukkan pemberian kejut suhu sebelum terjadinya polar body kedua sehingga 1N yang seharusnya keluar dan tertahan menghasilkan individu 3N triploid. Nah, jadi setelah gambar ini baru terjadilah peleburan dan pembelahan sel. Seperti yang tercantum pada modul, ikan triploid bersifat steril, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Tidak dapat membuahi atau dibuahi. Tidak dapat membuahi atau dibuahi, memiliki pertumbuhan yang cepat karena sebagian besar nutrisi yang diperoleh dari makan digunakan untuk pertumbuhan secara somatik. Sel somatik ini adalah semua sel yang membentuk suatu organisme kecuali sel-sel germinal, yaitu telur dan sperma. Selain itu, keuntungan dari ikan triploid mengurangi interaksi genetik dengan ikan asli di suatu perairan dan mengendalikan reproduksi tidak terkontrol pada budidaya ikan. Jadi kalau misalkan ada yang istilahnya kalau sekarang budidaya di danau itu yang nanti panennya kayak panen rakyat gitu, nah ikan yang ditebar itu bagusnya ikan-ikan triploid biar populasinya tidak bertambah, jadi tidak menyebabkan si jenis ikan tersebut masuk kategori hama atau merusak lingkungan. Kita lihat dulu gambarnya ya. Yang ini, yang atas ini itu sperma masuk telur ya, ada 2N, ini 1N kontribusi jantan, ini kontribusi betina, ini normalnya ya, normalnya. Lalu polar body kedua terjadi, ikannya diploid. Nah, kalau yang di bawah ini sperma masuk, ini 2, ini begitu mau keluar tertahan oleh kejutan suhu ya, ikannya jadi triploid. Sebenarnya mah sesederhana itu ya. Yang jadi penting pada kegiatan ini itu waktu kejutan suhu. Waktu itu maksudnya bukan hanya berapa lama kita memberi kejutan suhu, tapi fase. Jadi jangan sampai kejutan suhu diberikan setelah polar body kedua.
atau kejutan suhu diberikan jauh sebelum terjadinya polar body kedua. Jadi harus sesaat ketika polar body kedua terjadi. Untuk tahu salah satu caranya ya dari sumber literasi. Kalau yang bagusnya itu kita mengamati langsung kapan polar body kedua itu terjadi dan dicatat waktunya. Misalkan setelah pembuahan, polar body kedua terjadi 2 menit setelah pembuahan atau 1 menit 23 detik. Nah, berarti di waktu itu, sebelum itu, lakukan kejutan suhu. Bagusnya sih begitu. Tapi nanti waktu kegiatan praktikum kita kasih waktunya berdasarkan literasi, berdasarkan pengalaman, kapan terjadinya polar body kedua. Baru teman-teman beri kejutan suhu 40 derajat Celcius kalau nggak salah selama berapa menit ya, sekitar 2 menit gitu kalau nggak salah. Selanjutnya ya saya lanjutkan ke praktikum genetika ikan dengan materi ginogenesis. Sekarang masuk ke ginogenesis. Ingat tadi ya saya bahas lagi sedikit, triploidisasi itu ketika sperma dan telur sudah menyatu, sudah terjadi pembuahan, ya ditunggu sampai waktu meiosis 2, sesaat sebelum meiosis 2, baru kasih kejutan suhu, baru jadilah ikan triploid. Kalau di jadwal rencana praktikum, nanti ada pengukuran hasil ikan triploid, kita akan melihat ukuran sel darahnya. Ikan triploid itu lebih besar daripada yang normal. Selain dari situ, kita juga nanti bisa lihat dari pertumbuhannya. Kalau ikannya udah besar, kita bisa lihat dari fisiologi organ reproduksinya. Ya, dari reproduksinya. Lanjut ke ginogenesis. Di modul itu ada halaman 27. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memberikan beberapa video yang bersumber dari YouTube tentang proses pembuahan dan perkembangan embrio yang sudah beberapa kali dipost sebelumnya. Pada video pertama dengan judul Fish Egg Hatching, kita akan kembali melihat proses dan perkembangan embrio hingga telur menetas pada ikan tetrafish. Pada video kedua dengan judul Fish Fertilization, kita akan melihat proses pembuahan pada telur ikan salmon. Pada video kegiatan ketiga dengan judul kita akan melihat apa yang terjadi ketika sperma bertemu dengan telur atau proses pembuahan. Pada video terlihat sesaat sperma dimasukkan telur dan embrio di dalam mulai berkembang. Jadi ini intinya ini adalah video-video tentang proses pembuahan. Di kegiatan praktikum ini saya harap teman-teman hasilnya lebih paham dengan proses itu, perkembangan embrio dan pembuahan, biar nanti di TPBI-nya tidak bingung lagi dan tidak banyak bertanya soal ini. Sebenarnya ini pembuahan itu lebih beratnya ke TPBI sebetulnya ya, tapi diperkenalkan sejak awal di genetika karena ini merupakan proses yang penting. Coba kita lihat salah satu videonya. Ini adalah proses terjadinya pembuahan. Ini pada ikan apa ya? Saya lupa lagi. Ya. Nanti silakan bisa tunggu. Nah, ini ya. Ini kan nggak ada sperma ya, belum masuk sperma. Nah, terus spermanya dituang, bergoyang-goyang tadi. Lalu spermanya dituang, lalu mulailah dia berenang-berenang, lalu mulailah dia mencari lubang mikrofil. Mana yang beruntung kira-kira menjadi individu baru dari sekian juta, mungkin, nggak tahu, coba hitung sendiri. Ya oke. Ya ternyata sudah ada yang masuk, tanpa kita ketahui yang mana. Nah, ini sudah mulai perkembangan embrio. Kalau udah ada yang masuk ya sperma, nanti lubangnya tuh langsung tertutup. Jadi tidak ada peluang buat yang lainnya untuk bertahan hidup sampai beberapa bulan ke depan. Jadi sperma lainnya mau mati. Ini sudah masuk ke perangan embrio, bla 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 bla. Silakan teman-teman lihat. Untuk video-video yang lain juga sama. Ya. Sekarang kita masuk ke ginogenesisnya. Pada modul bagian ginogenesis tertulis, praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan melakukan aplikasi genetik dalam budidaya perikanan, khususnya metode ginogenesis untuk menghasilkan induk individu yang bergalur murni melalui manipulasi kromosom. Ini ya, keywordnya ada menyebutkan dia bergalur murni melalui manipulasi kromosom. Semuanya juga manipulasi kromosom ya, walaupun istilah kromosom
ketika kita mendengar istilah kromosom yang dibayangkan teh di lab naon gitu ya, dengan teknologi yang canggih, sebenarnya mah tidak gitu. Dengan kita menghilangkan atau menambah set N juga itu sudah bagian dari manipulasi kromosom gitu, cuman dikasih kejut suhu. Atau kita menghilangkan sumber genetis dari jantan kayak genogenesis, itu juga manipulasi kromosom. Ya, ini pertama keywordnya galur murni. Kalau untuk menghasilkan induk jantan yang bergalur murni melalui manipulasi kromosom disebut dengan androgenesis. Jadi ada genogenesis, ada androgenesis. Kalau di androgenesis yang kita hilangkan itu sumber genetis dari betina. Kalau kita di sini kegiatannya genogenesis, jadi yang kita hilangkan itu sumber genetis dari jantan. Yang dimaksud galur murni ini berarti memiliki kemiripan yang sangat identik dengan orang tuanya atau induknya. Berarti sumber genetisnya itu sama persis dengan induknya. Terus secara fenotipnya juga terekspresikan sama persis dengan induknya. Mari kita analogikan teori tersebut. Jika dilakukan metode genogenesis pada perkawinan ikan koi kohaku itu berarti ikan koi yang warnanya merah putih, betina, dengan ikan koi shiro jantan, ya, ikan koi shiro jantan itu warnanya hitam putih, ya, ini shiro yang sebelah kanan, kohaku yang sebelah kiri, maka anakan yang dihasilkan akan menyerupai, identik atau sama dengan ikan koi betina jenis kohaku. Ini bisa juga disebut dengan cloning. Begitupun sebaliknya dengan metode androgenesis untuk menghasilkan anakan yang menyerupai, identik sama dengan ikan koi jantan jenis shiro. Jadi kalau genogenesis itu kita anakan yang dihasilkannya itu akan sama persis dengan ikan yang ini, betinanya, genogenesis, karena sumber genetis jantannya dihilangkan. Mulai dari sama persis tuh mulai dari jenis kelamin, pasti betina semua, mulai dari corak, warna, dan lain sebagainya. Makanya sering sekali disebut cloning untuk metode genogenesis atau androgenesis. Sekarang kita masuk ke pos selanjutnya, tidak bingung kan ya? Jadi intinya kalau genogenesis itu kita bikin klon yang sama persis dengan induk betinanya. Karena apa? Karena jantannya, sifat genetis jantannya dihilangkan dengan cara diradiasi, dirusak gitu ya, bukan dihilangkan. Jadi tidak mewarisi sifat-sifat dari jantan yang harusnya ini ya, yang harusnya si jantan ini mewarisi sifat genetis. Misalkan anakannya jadi warna merah putih hitam, atau ada yang putih hitam, ini mah enggak. Sumber genetis yang berkembangnya cuman ini aja, yang terekspresikannya cuman dari betina. Sekarang kita kembali melihat modul bagian teori dasar. Genogenesis adalah proses pembentukan zigot tanpa kontribusi genetis dari gamet jantan sehingga perkembangan embrio dikontrol penuh oleh sifat-sifat induk betina. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meradiasi sperma sebelum proses pembuahan atau penyatuan sperma dengan telur menggunakan sinar UV. Sinar UV ini akan menginaktivasi satu set kromosom yang dimiliki sperma. 1N tadi itu akan diinaktivasi, merusak kromosom sperma, tapi tidak sampai mengganggu pergerakan ekor sperma sehingga masih dapat melakukan penetrasi ke lubang mikrovil telur. Saya akan menampilkan potongan slide yang ada di internet soal genogenesis. Pada gambar ditunjukkan dua kejadian. Yang di atas adalah pembuahan normal, yang di bawah adalah genogenesis. Coba kita lihat di sini. Ini mah ini ya. Nah, kita lihatnya setelah ini. Ya. 2N masuk, jadi diploid normal. Ya. Ini sperma. Ini kan spermanya biasa ya, langsung dibuahi ke telur gitu, langsung dicampur dengan telur. Nah kalau ini spermanya lihat N-nya dicoret, sperma nonaktif, berarti spermanya sudah dikasih perakuan. Jadi sebelum terjadinya pembuahan, spermanya diradiasi oleh sinar UV. Ya, terus masuk, ini kan 2N. Kalau dibiarkan begitu saja akan terjadi polar body kedua. Nanti ikannya cuma 1N. Kalau ikan 1N itu dia embrionya tidak akan berkembang. Kalaupun ternyata ada yang berkembang, kemungkinan durabilitasnya, karena bukan durabilitasnya apa ya, kemungkinan dia akan mengalami cacat ya, secara fisik ataupun genetik, jadi mudah sakit, terus mati. Tapi peluang untuk hidupnya ini hampir nggak ada sih kalau ikan 1N mah.
Ya kalaupun ada satu dari sekian ratus ribu lah gitu. Makanya perlu dilakukan heat shock. Jadi di genogenesis juga perlu dilakukan heat shock agar telur, agar sifat genetis, agar dua N yang ada pada telur itu tidak keluar ketika polar body kedua. Ya, jadi tetap normal ikannya diploid, perkembangan reproduksinya tetap normal, tetap steril, nggak fertil, tapi sifat-sifat genetis yang berkembangnya, ya, yang terekspresikannya itu punya betina semua. Bayang ya, ini ada normal diploid ya, ini ikan normal, ini ada genogenetik, ikan genogenesis, hasil genogenesis, dua-duanya diploid, ya, dua-duanya diploid. Ini hilang, kalau yang normal itu nggak hilang, maksudnya dia membuahi biasa ya, terjadi polar body kedua, satu N punya telurnya keluar, lalu berkembang normal biasa. Kalau ini karena tidak ada sumber N dari si jantan, ya, ketika masuk terjadi polar body kedua, perlu ditahan dengan heat shock biar nanti ikannya tetap normal, tetap diploid. Kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk genogenesis, kalau tadi triploidisasi kita hanya men-heat shock saja telur ketika polar body kedua, ya, sesaat sebelum terjadi. Kalau untuk genogenesis kita meradiasi sperma, kemudian memberikan heat shock juga untuk menahan terjadinya polar body kedua. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini kegiatannya bisa di running bersamaan, asal nggak ketukar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapannya ya. Saya akan saya tekankan keyword dari genogenesis ini adalah tidak ada kontribusi genetis dari sperma jantan. Caranya dengan melakukan radiasi sinar UV pada sperma jantan sebelum dilakukan pembuahan. Sebelum pembuahan diradiasi. Saya akan kembali menampilkan potongan slide mengenai penyinaran dengan UV dalam kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui apakah sinar UV yang kita berikan itu merusak ekor sperma hingga tidak dapat melakukan penetrasi atau bergerak bebas atau bahkan malah membunuh sperma sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, jadi penting untuk kita tahu berapa lama waktu radiasi sama lux dari lampu UV yang digunakan. Bisa dilihat di wattnya, ya, makin gede wattnya makin gede luxnya juga. Kalau misalkan terlalu besar atau terlalu lama, dikhawatirkan bukan sumber genetisnya saja yang kita rusak, tapi spermanya juga kita rusak gitu. Jadi pergerakannya lamban, ekornya rusak, terus mungkin panas ting tutung gitu ya. Tapi enggak sih, biasanya terlalu lama itu si spermanya itu akan lemah. Jadi dia kemampuan berenangnya perlu bergerak ya, kemampuan bergeraknya akan berkurang. Ya, lampu UV cawan Petri. Ini cawan Petri itu Petri dish untuk sperma, alas pengatur jarak. Ya, jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Dapat dibeli di toko listrik. Generator UV kemampuannya berkurang sesuai masa pakai sehingga perlu dikalibrasi setiap mau memakai. Lama penyinaran eksposur diatur dengan memasang skala dan timer. Sperma yang akan disinari terlebih dahulu diencerkan dulu ya dengan menggunakan larutan fisiologis. Lalu dibuat lapisan tipis, maksudnya dibuat lapisan tipis itu jadi kalau cawan Petri itu kan tingginya sekitar 5 cm mungkin ya, nggak 5 cm, sekitar 1,5 cm, 2 cm, jangan diisi penuh gitu, cukup dibuat lapisan tipis aja di cawan Petrinya. Bahan box sebutnya terbuat dari kaca, tertutup rapat, memiliki pintu. Oke, untuk menentukan dosis penyinaran dapat sebaiknya menggunakan luxmeter. Bila tidak ada luxmeter dapat dilakukan dengan menguji mortalitas sperma setelah disinari. Itu bisa, jadi setelah teman-teman sinari selama 2 menit, terus dilihat di bawah mikroskop apakah masih bergerak sama seperti sebelumnya atau tidak. Dosis penyiraman yang tepat tergantung spesies. Itu 1 meter kubik, ya, kurang lebih segini untuk dosisnya. Ya, jadi spermanya kita lihat dulu sebentar. Jadi spermanya tadi diradiasi dulu sebelum dibuahi. Yang penting tadi ya dicatat ya, lama sama luxnya.
ya, sama berapa besar ini cahaya dari si UV-nya, sama lamanya. Nah, setelah sperma diradiasi dan dilakukan pembuahan, langkah selanjutnya adalah melakukan heat shock, kejut panas untuk menahan terjadinya polar body kedua. Ada dua metode heat shock pada kegiatan genogenesis. Yang pertama mitotik, yang kedua mitotik. Mitotik dan mitotik perbedaannya hanya waktu awal kejut. Mitotik dilakukan sesaat sebelum polar body kedua, sedangkan mitotik dilakukan sesaat sebelum terjadi pembelahan sel. Jadi ada tahapan sel yang di freeze gitu ya, kemudian dia akan langsung lompat ke tahapan selanjutnya terus berjalan dengan normal. Tapi yang kita lakukan itu yang lebih mudah, yaitu di heat shock ketika terjadi polar body kedua sesaat. Peluang berhasilnya juga lebih besar daripada ketika pembelahan sel. Nah, ini kita lihat kejutan suhu wadah pemeliharaan ya, atau pembuahan, itu suhu ruang 25 derajat Celcius, 26, 27 bisa. Lalu nanti di heat shock yang suhunya 41 derajat, setelah selesai di heat shock lalu dikembalikan lagi ke wadah yang tadi, boleh ya. Jadi setelah dibuahi ya, nih, pindahkan saat embrio berumur 3 menit sejak pembuahan. Jadi menurut dia ikan yang dipakai sebenarnya beda jenis ikan, beda waktunya juga ya, tapi bedanya nggak bakal terlalu jauh. Jadi menurut slide ini, setelah pembuahan, ya tentunya sebelumnya spermanya sudah diradiasi dulu, 3 menit setelahnya itu terjadi polar body kedua. Jadi 3 menit setelah pembuahan, diberi kejutan suhu selama 2 menit. Setelah itu baru dipindahin lagi ke wadah penetasan. Nah, nanti setelah ini silakan teman-teman hitung. Kalau menetas berarti hitung hatching rate-nya. Kalau nanti ketika pembuahannya berarti hitung fertilisasi rate-nya. Ya, berarti ketika di sini nih kalau menghitung pembuahan. Kalau penetasan ketika di sini tapi setelah menetas. Oke, berikutnya videonya udah setengah jam ya. Sebentar, berikutnya akan saya tampilkan beberapa potongan slide yang memperlihatkan proses genogenesis. Pada gambar slide 16 ditunjukkan pembuahan yang terjadi secara normal ya. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya, cuman ini ada satu-satu slide, satu-satu itu nggak gabung. Pada gambar slide 24 menunjukkan genogenesis mitotik, berarti di sini sperma telah diradiasi oleh UV dan ada pelakuan kejut suhu untuk mencegah polar body kedua. Pada slide sebelumnya menunjukkan genogenesis mitotik. Nah, jadi yang 24 ini mitotik, yang 25 ini mitotik. Berarti di sini sperma telah diradiasi UV, dua-duanya telah diradiasi UV, cuman waktu kejut suhunya beda. Yang pertama polar body kedua ya, yang selanjutnya ini ketika awal pembelahan sel. Ini yang normal, yang biasa. Gamet betina 2N, ya 2N masuk sperma, gamet jantan ini terjun bebas, ya. Terus ini lihat panahnya ke sini ya, di sini. Nanti 1N ini keluar, 2N dan berkembang, ya peleburan, kemudian pembelahan sel. 2N, 4 sel, 8 sel, 8, 16, 36, dan seterusnya. Lalu jadilah ikan normal menetas 2N. Ini kita kasih heat shock di sini. Ya, kalau untuk ya baik untuk genogenesis atau untuk triploidisasi, heat shock itu dikasih di sini. Ini yang normal. Normal terjadinya seperti ini. Nah, coba kita lihat yang mitotik. Lihat, sama, gambarnya sama. Ini gamet jantannya sudah diradiasi. Coba kalau tadi kita lihat di sini N-nya ada N-nya ya. Lambangkan, ada lambang N-nya, ada tulisan N-nya. Ini berarti ada sumber genetisnya. Kalau di sini tidak ada karena sudah diradiasi oleh UV. 2N, ini masuk, ini kosong, lihat, ini kosong. Biar tidak keluar, karena dia yang normal tadi keluar, dikasih kejutan suhu. Jadi ikannya diploid normal 2N. Lihat langsung dia berkembang.
melebur, ya, lalu membelah, jadi ikan genogenesis 2N. Dia identik dengan ini, betinanya. Ya, identik dengan betinanya. Bentar, mungkin ini gambarnya kurang ini. Nah, ya, dia identik dengan betinanya. Nah, sekarang yang metotik. Ini sama. Ya, sama dengan yang tadi. Terjadi polar body kedua. Sudah terlewat. Ya, ini cuma 1N. Biar dia normal, dikasihlah kejutan suhu ketika peleburan sebelum pembelahan. Ya, jadi dia merasa dia itu ikan dengan 2 sumber genetis. Jadi ketika dikasih kejutan suhu, tek langsung 2N, 2 sel. Nah, ini coba dilihat dan diperhatikan saja, lihat ya. Ini peleburan 4N, langsung dia jadi 2N. Kalau ini dia 2N langsung membelah. Ya, di sini mah ada ininya nih. Kalau di sini mah dia dari 2N, kaget langsung membelah jadi 2 sel dan seterusnya. Oke, terus terakhir di sini ada video simulasi. Silakan teman-teman perhatikan. Ini adalah tahap yang dilakukan ketika kegiatan genogenesis dan triploidisasi berlangsung. Di video ini tahapannya dimulai dari nyuntik ikan. Kurang lebih kegiatannya secara garis besar mah seperti video yang di sini ya. Silahkan teman-teman saksikan. Saya rasa cukup untuk penjelasan materi kali ini. Nanti saya akan post lagi materi selanjutnya di hari Rabu. Ya, nanti juga saya akan post beberapa video dokumentasi praktikum dari teman-teman yang tahun kemarin melakukan kegiatan praktikum genetika ikan. Nanti bakal saya review kira-kira yang bagus, yang kayak gimana, yang jelek kayak gimana. Kayak misalkan cara menggunakan mikroskop gitunya untuk menyalakan dan menghidupkan saja mungkin teman-teman bingung, mudah-mudahan enggak sih ya. Atau untuk menyimpan objek gelas aja kadang ada yang salah gitunya, atau mengatur cahaya atau pembesarannya, nanti itu saya jelaskan pada video lainnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video atau kegiatan ini menjadi atau bermanfaat bagi teman-teman. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.